Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita istirahat di malam ini, setelah menyelesaikan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengar renungan secara konsistori HKBP Mampang Perapatan tengah minggu di hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025. Renungan kita diambil dari bacaan malam yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 1-5, tetapi saya akan mengambil ayat 2. Demikian bunyinya. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Judul renungan kita, kerelaan hati. Kerelaan hati berasal dari suku kata rela yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersedia dengan ikhlas hati, menerima dengan senang hati dan tidak mengharapkan imbalan atau dengan kehendak atau kemauan sendiri. Kalau didefinisikan, kerelaan hati adalah perbuatan yang dilakukan bukan untuk kepentingan sendiri, namun dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa ada paksaan dari siapapun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka seseorang yang rela hati membutuhkan kebesaran hati untuk menerima dengan segala konsekuensi yang ada dari apapun yang dilakukannya. Sejak beberapa waktu sebelumnya, Jemaat Korintus berjanji untuk membantu Jemaat Yerusalem, tetapi belum direalisasikan. Padahal Paulus sudah menyatakan kebanggaan atas hal itu kepada Jemaat Makedonia, hingga mereka termotivasi untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Jemaat Korintus. Bahkan banyak orang jadi berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama, salah satunya Akaya. Oleh sebab itu, Paulus berharap supaya usaha yang sudah dilakukan oleh Jemaat Makedonia akan mendorong kembali orang-orang Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, belajar dari nas ini. Ketika kita sudah berjanji untuk memberikan sesuatu, baik materi ataupun bantuan kepada orang lain, sebaiknya dilaksanakan. Bukan tidak mungkin orang yang kita janjikan adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, atau justru bergantung pada pemberian kita. Jangan pernah ingkar janji. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan atau sesama kita. Di dalam 1 Yohanes 3:16-18 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan tahan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Jangan pelit dan merasa keberatan untuk membantu saudara-saudara kita. Jangan pernah merugi. Kiranya kita tidak menahan kebaikan terhadap orang lain, padahal sesungguhnya kita bisa melakukannya. Amsal 3:27 mengatakan, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi dari kerelaan hati kita. Kita tidak akan pernah menjadi miskin jika menolong orang lain. Justru kita semakin berlimpah di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ini, buku nomor 467 ayat 1 dan 2. Jadi
Kita berdoa, ya Allah, ajarlah kami untuk senantiasa bermurah hati terhadap orang-orang di sekitar kami, mewujudkan kasih Kristus yang senantiasa bermurah hati pada kami. Amin.